Bayangkan sebuah negara yang saking kayanya, mata uangnya terbuat dari emas murni, dan angkatan lautnya ditakuti oleh seluruh kerajaan di Eropa. Negara itu bukan di Amerika atau Eropa. Negara itu adalah Kesultanan Aceh. Banyak yang mengira Aceh hanya kuat karena agamanya, tapi hari ini kita akan bedah dari sisi bisnis dan strategi geopolitik. Bagaimana sebuah wilayah di ujung Sumatera bisa mengontrol harga komoditas global? Kita akan bahas data dan bukti sejarahnya langsung dari catatan para penjelajah dunia. Tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Ini adalah krisis bagi pedagang Muslim dan Asia. Tapi bagi Aceh, ini adalah peluang bisnis terbesar. Dalam buku, The Suma Oriental, yang ditulis Tome Pires antara tahun 1512-1515, disebutkan bahwa Aceh dengan cepat mengambil alih posisi Malaka. Mereka melakukan pivoting, perubahan strategi. Aceh membangun pelabuhan yang lebih aman dan bebas pajak bagi mereka yang benci Portugis. Hasilnya, dalam waktu singkat, Aceh menjadi pusat distribusi lada dunia. Mari kita bicara angka agar lebih jelas. Di masa Sultan Iskandar Muda, sekitar tahun 1607, Aceh tidak hanya menjual lada, mereka mengontrol suplai. Aceh memproduksi sekitar 8.000 hingga 10.000 ton lada per tahun. Menurut catatan Kapten Inggris pertama, Sir James Lancaster, 1602, dalam laporan perjalanan yang kemudian dibukukan dalam The Voyages of Sir James Lancaster, dia terkejut melihat betapa ketatnya birokrasi perdagangan di Aceh. Sultan punya hak pertama untuk membeli lada, baru kemudian pedagang lain. Ini adalah bentuk state-owned enterprise atau BUMN versi purba yang sangat efisien. Aceh sadar, ekonomi yang kuat butuh perlindungan militer yang canggih. Mereka tidak main-main. Di tahun 1560-an, Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk menjalin aliansi dengan Kekaisaran Turki Utsmani. Hasilnya, Turki mengirim 22 kapal perang dan ribuan teknisi senjata. Penjelajah Portugis Fernand Mendes Pinto dalam bukunya menceritakan kengerian melihat kapal-kapal Aceh. Mereka punya kapal induk bernama Espanto del Mundo, teror dunia, yang membawa 800 tentara. Di laut, Aceh adalah superpower. Stabilitas keuangan, the golden currency. Apa kunci kepercayaan investor zaman dulu? Mata uang. Aceh mengeluarkan koin emas yang disebut Deureuham. Catatan Snoek Hurgronje dalam bukunya, The Aceh Nese, mendokumentasikan betapa disiplinnya Aceh menjaga kadar emasnya. Satu koin mengandung sekitar 0,6 gram emas, 14 karat. Karena standar emas ini stabil, pedagang dari Tiongkok hingga Belanda merasa aman menaruh modal di sini. Tidak ada inflasi gila-gilaan karena dasarnya adalah emas fisik. Jadi, apa pelajaran bisnis dari sejarah kerajaan Aceh? 1. Agility, cepat mengambil peluang saat kompetitor, Malaka, jatuh. 2. Vertical integration, menguasai dari lahan pertanian lada hingga pelabuhan ekspor. 3. Strong branding, menjadikan diri sebagai pusat ilmu pengetahuan, seperti yang tertulis di kitab Bustanus Al-Salatin. Kejayaan Aceh bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari manajemen strategi yang sangat rapi. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa mengulang strategi ekonomi seperti ini di masa depan? Tulis di kolom komentar.